Izin bertanya Yai, air-air ini viral di medsos. Kalau saya lihat itu di YouTube ada syair lagu yang berjudul ngaku-ngaku cucu Nabi terus dibungkus dengan sholawat. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut Yai? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Jadi gini, kalau sholawat tadi ada syair lagu, judul apa tadi judulnya? Ngaku-ngaku cucu Nabi, terus dibingkai dengan sholawat. Yang perlu kita titik tekankan, ingat bahwa sholawat itu bukan hanya sekedar euforia, luapan kegembiraan itu secara zahir, tidak hanya sebatas itu. Apalagi hanya sebatas konser, joget-joget, goyang-goyangkan tangan, dan lain-lain, bukan hanya sebatas itu. Sholawat itu titik tekannya supaya rasa mahabbah di dalam batin kita itu tambah kuat pada Kanjeng Nabi. Nah, ketika titik tekannya itu rasa mahabbah kita kepada Kanjeng Nabi itu supaya tambah kuat, otomatis dalam bersolawat kita akan memilihkan lagu-lagu untuk penguatan mahabbah. Jadi kalau yang dipilih lagu-lagu penguatan mahabbah, pasti dia tidak akan menampilkan lagu, membawakan lagu-lagu yang isinya kebencian. Karena otomatis bertolak belakang. Hati itu kalau mau diisi dengan mahabbah dalam hati, ini ketika muatannya isi mahabbahnya lebih kuat, otomatis kebencian ini akan tertolak. Tapi kalau ruang mahabbahnya itu masih kosong, apalagi di situ diisi dengan lagu-lagu kebencian, ini kebencian itu akan dapat ruang di dalam hati kita. Masuk dalam hati. Masuk dalam hati. Otomatis nanti luapan-luapan hasil dari batin kita itu batin kebencian. Ujaran kebencian. Itu udah otomatis dengan sendirinya. Nah, akhirnya kalau luapan kebenciannya yang tersalurkan, bagaimana kita akan menambah mahabbah? Walaupun kita keliling sholawat terus, tapi kalau hasilnya seperti itu ya otomatis tidak akan menambah mahabbah kita kepada Kanjeng Nabi. Karena syaratnya mahabbah itu hati bersih. Mahabbah hati bersih, tidak ada ujaran kebencian. Karena Rasulullah sendiri itu tidak pernah di dalam hati Rasulullah itu ada ujaran kebencian, itu tidak pernah. Kalau masalah ngaku-ngaku cucu Nabi ternyata akhlaknya tidak berjaji, bukan sebatas para habaib tok. Orang yang akhlaknya tidak berjaji itu bukan hanya sebatas habaib tok. Di semua lini, umpama para ustadz, tidak semuanya ustadz itu baik akhlaknya. Yang punya label ustadz, terus kiai, buktinya tidak semua akhlak kiai itu baik. Bahkan ada ulama usuk. Ulama su itu berarti kiai yang su. Atau kalangan habaib, ya tidak semua kalangan habaib itu baik. Terus lagi apapun itu, setiap sekolahan belum tentu sekolahan itu jelek semua. Pondok pesantren kelihatannya baik, tidak semua di dalam pondok pesantren itu santrinya baik semua. Ada yang baik, ada yang tidak, itu pasti. Nah, tinggal sikap kita bagaimana. Kalau kita lihat para habaib yang kurang berjaji akhlaknya, yang penting tetap dihormati. Karena dia termasuk cucu Rasulullah. Tapi jangan diikuti. Kalau kita diikuti ya salah kita. Makanya kita itu harus, kalau kita ngajinya terus, otomatis akan tahu, kita akan bisa menyaring. Ini habaib yang bisa diikuti, dan ini habaib yang tidak bisa diikuti. Ini kiai yang bisa diikuti, dan ini kiai yang tidak bisa diikuti. Ini ustadz yang bisa diikuti, dan ini ustadz yang tidak bisa diikuti.
hanya sebatas dihormati saja secara zahir. Nah, akhirnya ndak gonjang-ganjing. Ini kalau kita memang berpikirnya jauh ke depan, karena hidup kita itu di dunia hanya sebentar. Coba usia kita sekarang sudah berapa? Ada yang 30, saya hampir 40. Menjalani usia 40 itu kayak kemarin. Usia kecil masih main-main itu masih terasa baru kemarin. Dijalani udah 40 tahun. Kira-kira kalau usianya 80 tahun, berarti 40 tahun lagi, ya enggak lama. Sudah menjalani 40 tahunnya juga enggak lama. Yang paling terlama di mana? Di akhirat. Makanya kalau orang mementingkan sisi batin dalam dunia mahabbah supaya besok dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu biar bisa dekat dengan beliau, hindari ujaran kebencian, perbanyak mahabbah dengan Rasulullah. Setiap orang itu, kelompok manapun, tidak ada yang semuanya baik, tidak ada. Jadi makanya jangan kaget umpama ada Habib yang seperti ini, ada Habib yang muda-muda yang ucapannya kurang benar, ya tetap dihormati saja sebagai Habib, tapi jangan kita ikuti, kan selesai. Nah, terus lagi masalah antara husnudzon dengan suudzon, berbaik sangka dengan buruk sangka. Lebih baik mana sih sikap kita antara husnudzon dan suudzon? Antara husnudzon dan suudzon, kalau kita menguatkan mahabbah kita di hati kita, itu sikap yang paling terbaik adalah husnudzon, berbaik sangka. Kenapa kok bisanya husnudzon yang paling terbaik? Karena satu, umpama kita melihat seseorang, kita anggap itu Habib, dia ngaku Habib, dan kita percaya, kita husnudzon bahwa dia Habib, kita husnudzon dia cucunya Rasulullah. Besok ketika di akhirat, ternyata kok yang ngaku Habib ini bukan cucunya Rasulullah. Kira-kira kita salah apa enggak? Enggak salah. Karena husnudzon. Enggak salah kitanya. Yang salah siapa? Ya yang ngaku itu. Kamu bukan cucu Rasulullah kok ngaku-ngaku. Itu urusan mereka akhiratnya. Itu. Makanya paling terbaik sisi husnudzon. Tapi coba kita balik. Kalau kita sikapnya suudzon, bahwa Habib, dia ngaku Habib. Habib bukan keturunan Rasulullah. Dengan data-data yang baru ditemukan oleh Haji Imad CS itu. Umpama mengikuti konsep pemikiran itu. Tapi ketika di akhirat besok ternyata Rasulullah mengakui bahwa itu cucunya. Asli cucu Rasulullah di akhirat. Kira-kira bagaimana sikap kita? Sedangkan di dunianya dulu kita itu sudah suudzon bahwa dia bukan cucunya Rasulullah, dan di akhirat terbukti bahwa dia cucunya Rasulullah. Mau bilang apa kalau ketemu Rasulullah? Sedangkan kita sangat berharap kepada syafaatnya Kanjeng Nabi. Makanya yang paling terbaik itu ya sikap itu husnudzon. Karena husnudzon itu akan mampu bergabung dengan sikap mahabbah pada Kanjeng Nabi. Kalau sikap suudzon tidak akan bisa untuk bergabung di dalam hati dengan sikap mahabbah tadi. Jadi mahabbah dengan Rasulullah itu bisanya gabung di dalam hati itu dengan sifat-sifat yang baik-baik. Ujaran kebencian tidak akan mampu bersamaan di dalam hati. Suudzon tidak akan mampu bersamaan dengan mahabbah kepada Rasulullah. Itu semua sisi-sisi negatif itu tidak akan mampu untuk bersama dalam mahabbah di dalam hati itu. Makanya yang penting kita jangan ikut-ikutan. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat. Amin.
seneng